Hidupmu akan tenang kalau punya mental ini. Inilah 7 mental kuat yang membuat hidup tenang. Meski dunia lagi kacau, ketenangan itu bukan hadiah, bukan keberuntungan, dan bukan sesuatu yang tiba-tiba datang ketika hidupmu sempurna. Banyak orang berpikir, nanti kalau uang cukup, kerjaan stabil, masalah selesai, baru aku tenang. Padahal kenyataannya terbalik. Tenang bukan hasil dari hidup yang mudah. Tenang adalah hasil dari mental yang kuat. Ada orang hidupnya sederhana, tapi damai. Ada juga yang sudah punya segalanya, tapi batinnya tetap berisik. Kenapa? Karena ketenangan bukan soal keadaan luar, melainkan kemampuan mengatur reaksi di dalam diri. Sebagian orang hidupnya terasa kacau bukan karena bebannya paling berat, tapi karena mereka tidak pernah belajar mengelola pikiran, menahan emosi, dan memilih fokus. Mereka sibuk mengejar banyak hal, tapi lupa membangun fondasi mental. Akhirnya sedikit masalah terasa seperti bencana. Kalau kamu ingin hidup lebih stabil, kamu tidak butuh hidup sempurna. Kamu butuh mental yang tepat. Berikut 7 mental yang membuat hidupmu jauh lebih tenang. 1. Tidak semua hal harus kamu respons. Kamu tidak wajib membalas semua komentar, tidak wajib menjelaskan diri ke semua orang, dan tidak wajib ikut setiap drama. Semakin banyak kamu bereaksi, semakin lelah mentalmu. Reaksi adalah kelemahan, seleksi adalah kekuatan. Abaikan lebih banyak dan hidupmu langsung terasa lebih ringan. 2. Tidak memaksa semua orang memahami kamu. Keinginan untuk dimengerti semua orang adalah sumber stres terbesar. Akan selalu ada yang salah paham, menilai sepintas, atau menuduh sesuka hati. Dan itu normal. Hidup jadi damai saat kamu berhenti menjelaskan hal yang tak perlu dijelaskan. Tidak dimengerti bukan berarti kamu salah. 3. Fokus pada yang bisa kamu kontrol. Kamu tidak bisa mengatur cuaca, sikap orang, gosip kantor, atau masa depan. Tapi kamu bisa mengatur responmu. Saat energi hanya kamu taruh pada hal yang bisa kamu kendalikan, kecemasan otomatis turun. Ketenangan lahir dari kontrol diri, bukan kontrol dunia. 4. Menerima bahwa proses butuh waktu. Banyak tekanan muncul karena ingin semuanya cepat. Cepat sukses, cepat kaya, cepat diakui. Padahal hidup punya ritmenya sendiri. Memaksa yang belum waktunya hanya bikin stres. Sabar bukan pasrah, tapi tetap bergerak tanpa panik. Pelan tapi stabil jauh lebih menenangkan. 5. Tidak mencari validasi dari orang lain. Kalau bahagiamu bergantung pada pujian, kamu akan terus cemas. Penilaian orang berubah-ubah. Mental tenang muncul saat kamu bisa berkata, aku tahu apa yang kulakukan, dan itu cukup. Saat kamu berhenti mengejar tepuk tangan, beban hidupmu berkurang setengahnya. 6. Tidak mengambil hati semua omongan orang. Tidak semua ucapan layak masuk ke pikiranmu. Ada yang bicara pedas karena iri, ada yang kasar karena hidupnya sendiri berantakan. Itu masalah mereka, bukan kamu. Belajar memfilter. Jangan jadikan sampah orang lain sebagai beban mentalmu. 7. Tegas menjaga batas diri. Banyak orang stres karena terlalu sering bilang, ya. Mereka membantu saat lelah, bertahan di hubungan toksik, dan membiarkan orang lain menguras energi. Padahal batas itu perlu. Berani berkata tidak adalah bentuk cinta diri. Batas bukan kejam, batas itu sehat. Pada akhirnya, ketenangan bukan sesuatu yang kamu temukan. Ketenangan adalah sesuatu yang kamu latih setiap hari, dari keputusan kecil, dari cara kamu bereaksi, dari apa yang kamu pilih untuk pedulikan. Masalah mungkin tetap ada, tapi kamu tidak lagi goyah, karena hidup yang damai bukan tentang dunia yang tenang, tapi tentang pikiran yang kuat. Follow akun ini untuk konten mindset, psikologi hidup, dan pengembangan diri, biar kamu makin tenang, fokus, dan tidak gampang overthinking. Tabungan Anda tidak boleh diceritakan. Konflik dalam keluarga tidak boleh diceritakan. Kekurangan fisik tidak boleh diceritakan. Cara Anda menghasilkan uang tidak boleh diceritakan. Hal-hal yang berhasil diselesaikan karena bantuan koneksi juga tidak boleh diceritakan. Rasa sakit hati dan hal-hal memalukan di masa lalu tidak boleh diceritakan. Rahasia orang lain yang diceritakan kepada Anda tidak boleh diceritakan. Privasi yang tanpa sengaja Anda ketahui juga tidak boleh diceritakan. Hal-hal yang belum berhasil Anda lakukan tidak boleh diceritakan.
Apa yang sebenarnya Anda pikirkan tentang atasan atau rekan kerja, apalagi tidak boleh diceritakan. Dalam bergaul, orang yang bijak mengerti bahwa mereka boleh membicarakan cuaca, makanan, atau hal-hal ringan di sekitar. Tetapi jangan sekali-kali menjadikan diri sendiri sebagai topik utama. Itu bukan berarti palsu, melainkan cara melindungi diri di tengah kehidupan yang rumit. Di dunia ini, yang paling dahsyat bukan uang dan juga bukan kekuasaan, melainkan cara berpikir. Orang yang menggunakan otak akan mengendalikan orang lain. Orang yang hanya mengandalkan tenaga akan dikendalikan orang lain. Orang dahulu berkata, tanpa kemampuan yang luar biasa, bagaimana bisa hidup makmur? Karena itu, jangan pernah hanya mengajarkan anak untuk patuh dan rajin. Jika saya bisa mengulang masa sekolah dasar anak sekali lagi, piano, tari, melukis, semuanya tidak akan saya izinkan. Untuk anak dari keluarga biasa seperti kita, ajarkanlah keterampilan berinteraksi dan menghadapi orang. Masa depan mereka tidak akan buruk. Jika ingin membesarkan anak yang punya strategi, tahu bersikap dan paham situasi, biarkan mereka membaca buku Hukum Murphy sebelum usia 13 tahun. Karena setelah membacanya, anak akan menjadi begitu cerdas sampai membuat Anda terkejut. Cukup letakkan seri buku ini di atas meja, anak akan mengambilnya sendiri dan membacanya sampai habis. Setelah membaca, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan ketika diperlakukan tidak adil, cara menghadapi konflik dengan teman, cara berkomunikasi dengan orang lain, cara membaca karakter manusia, cara menghadapi situasi berbahaya, cara mengatakan tidak, cara membangun batasan diri. Buku ini berisi 64 kisah tradisional yang disajikan dalam bentuk komik yang mudah dipahami. Kisah sejarah dan perumpamaan untuk melatih tanggung jawab dan penilaian. Pemikiran para filsuf untuk fleksibilitas dan cara berpikir. Strategi dan taktik untuk menghadapi perubahan. Mitos dan legenda untuk menumbuhkan keyakinan dan rasa hormat terhadap kehidupan. Dicetak full color, kertas berkualitas, sangat mudah disukai anak-anak. Orang tua segera hadiahkan satu buku untuk anak Anda. Tautan pembelian saya letakkan di bawah video ini.